Shalom, selamat pagi. Renungan pagi Sabda Minda Umat, Senin 15 Agustus 2022. Firman Tuhan pagi ini terambil dari 1 Timotius 3 ayat 14 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Jemaat Allah, dasar dan penopang kebenaran. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Demikian firman Tuhan. Renungan pagi ini bertema menjadi tiang dan dasar kebenaran. Revolusi industri 4.0 mendigitalisasi banyak aspek kehidupan kita. Hal ini membawa manfaat besar sekaligus dampak negatif. Melalui Skype dan Zoom, orang dapat melakukan rapat, seminar, belajar, bahkan beribadah bersama banyak orang lain tanpa bertemu di satu tempat yang sama. Pada sisi lain, kita juga memasuki era pasca kebenaran, post-truth, di mana kebohongan, hoax, dianggap sebagai kebenaran. Kebohongan direproduksi dan disebarkan dengan cepat dan terus-menerus, menyasar sisi emosional dan kepercayaan penerimanya. Ini mudah menyulut konflik, memakan korban dan merugikan masyarakat atau negara. Ada juga fenomena metaverse atau alam semesta fiktif, di mana orang menciptakan kehidupan lain di ruang virtual. Kebenaran menjadi makin relatif, menjauh dan sulit ditemukan. Orang yang mengabdi pada kebenaran pun semakin langka. Surat 1 Timotius 3 ayat 14-16 mengingatkan jemaat tentang jati dirinya sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran di tengah kompleksitas kehidupan saat itu. Jemaat harus hidup sebagai keluarga Allah dengan bertekun dalam ajaran yang benar, berkomitmen pada keadilan, ketertiban dan ketentraman hidup jemaat dan masyarakat sehari-hari, serta menghormati para pemimpin yang melayani dengan benar. Dengan cara ini, jemaat terus beribadah dan memberitakan Kristus, anak Allah yang hidup di tengah bangsa-bangsa. Kita semua, baik individu maupun kelompok, jemaat atau gereja, adalah pengabdi-pengabdi kebenaran yang hidup di era post-truth dan metaverse. Apapun tugas dan posisi kita masing-masing di gereja dan masyarakat, kita terpanggil untuk setia memelihara jati diri sebagai pengabdi dan pemberita kebenaran melalui sikap dan gaya hidup sehari-hari, yaitu sikap hidup yang meneladani Yesus Tuhan kita dalam melayani sesama manusia, terutama melayani mereka yang terpinggir dan menderita karena ketidakadilan, diskriminasi, dan kekerasan. Doa pagi ini, layakkan dan mampukanlah kami ya Tuhan untuk mengabdi pada kebenaran Injil-Mu dalam hidup sehari-hari. Amin. Demikianlah renungan pagi ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.